Salam dan salam sehat para sahabat Narwastu. Kiranya Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta semuanya selalu sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan dimanapun berada saat ini. Pada awal Oktober 2024 ini, ada sebuah film Indonesia berjudul Kuasa Gelap yang ramai diperbincangkan publik dan penontonnya dalam 10 hari sudah mencapai 1 juta penonton. Ini luar biasa untuk sebuah film nasional. Film bernuansa Kristiani atau Katolik ini sesungguhnya masuk kategori film mistis atau horor, namun menarik untuk ditonton. Karena film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang kabarnya dulu pernah terjadi di sebuah keluarga Katolik di daerah Jawa Tengah. Film ini bercerita tentang dua remaja yang bermain jelangkung di sebuah kuburan, dan ternyata akibatnya sangat fatal karena ada kuasa jahat atau roh jahat iblis yang muncul dan ingin menghancurkan keluarga yang anaknya bersekutu dengan roh jahat itu. Untung ada seorang pastor yang gigih melawan dan menghancurkan kuasa iblis itu. Dengan kuasa doa dan firman Tuhan, kuasa jahat itu pun akhirnya bisa dihancurkan. Pesan di film ini, jangan coba-coba bermain dengan kuasa-kuasa jahat atau roh-roh jahat, kegelapan seperti jelangkung dan sejenisnya, karena akibatnya akan sangat berbahaya. Film ini patut ditonton oleh keluarga, dan kita apresiasi pembuatan film berjudul Kuasa Gelap yang ditata dengan cukup baik dan membawa pesan spiritual kepada banyak orang agar selalu dekat pada Tuhan, serta agar setiap keluarga selalu tekun berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Mari kita simak video berikut ini. Kuasa Gelap merupakan film yang terinspirasi dari kasus nyata eksorsisme yang ada di Indonesia. Dan katanya Kuasa Gelap ini terinspirasi dari pengalaman nyata seorang pastor eksorsisme di Jawa Tengah, guys. Film ini nyebutin kalau 90% kasus yang dilaporkan ke gereja Katolik adalah tentang masalah kesehatan mental. Tapi hanya 10% yang benar-benar membutuhkan ritual eksorsisme. Film Kuasa Gelap nyeritain tentang perjalanan seorang pastor yang meragukan imannya hingga ia harus terlibat dalam pengusiran setan yang menguasai seorang remaja. Jadi ceritanya itu berawal dari seorang romo atau pastor muda yang bernama Thomas. Romo Thomas mengalami sebuah kecelakaan tragis, yang mana kecelakaan itu ngebuat ibu dan juga adiknya tewas seketika, guys. Sejak saat itu, Romo Thomas pun menyimpan rasa trauma yang sangat mendalam sampai ia kehilangan imannya dan ingin mengundurkan diri sebagai romo. Sayangnya niat pengunduran dirinya itu nggak bisa diterima begitu aja oleh pihak gereja. Agar pengunduran dirinya ini mendapatkan izin, Romo Thomas diberi tugas terakhir untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ia ditugasin untuk ngebantu Romo Rendra dalam nyelamatin seorang remaja yang bernama Kayla. Yang mana Kayla ini mulai bertingkah aneh sejak ia memakai jelangkung bersama Cela untuk memanggil arwah ayahnya. Sebenarnya Romo Thomas nggak bisa menolong Kayla, karena imannya sendiri pun sedang lemah. Meski awalnya Romo Thomas sempat menolak, tapi akhirnya ia mau ngebantu Romo Rendra untuk nyelamatin Kayla. Ternyata kerasukan yang dialami oleh Kayla ini berbeda dengan kerasukan pada umumnya. Dari kata-kata yang diucap dan bahasa yang digunakan, Romo Thomas bisa menyimpulkan kalau kasus Kayla ini adalah sesuatu yang sangat serius daripada yang terlihat. Kerasukan yang dialami oleh Kayla ini bukan karena masalah medis, tapi Kayla benar-benar membutuhkan ritual eksorsisme karena tubuhnya diselimuti oleh kuasa gelap. Kayla ini sering ngelakuin aksi-aksi gila karena ia dipengaruhi oleh iblis jahat, dan iblis yang merasuki Kayla itu terlihat seperti sosok suster gitu, guys. Singkat cerita, Romo Thomas dan Romo Rendra pun ngelakuin eksorsisme atau ritual pengusiran setan pada Kayla. Tapi saat mereka berusaha mengusir iblis yang bersemayam di dalam tubuh Kayla, ternyata iblis itu sangatlah kuat. Bahkan iblis yang merasuki Kayla ini bukan hanya mengancam nyawa Kayla, tapi juga mengancam nyawa orang lain termasuk nyawa ibunya Kayla yaitu Maya. Setelah diselidiki ternyata ibu Kayla punya masa lalu yang gelap dan punya andil terhadap kasus kerasukan tersebut. Itulah film Indonesia yang patut kita apresiasi, film dengan judul Kuasa Gelap. Ini film yang mirip dengan film besutan Amerika yang berjudul The Conjuring, yang juga punya pesan spiritual.
Para sahabat Narwastu, jangan lupa subscribe, komen, share, dan like video kami. Shalom, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.